Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam podcast kali ini. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam podcast Ilham Mengabdi. Tema kita pada podcast kali ini yaitu tentang akan membahas tentang sahabat sekaligus keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan menantu dan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk pembahasan lebih lanjut telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Farhan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Ilmu Hadis. Beliau pernah belajar di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah atau PUTM. Sekarang beliau sedang menjalankan pengabdian di Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ustadz, siapa sih Ali bin Abi Thalib itu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Baik, pada sore yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar ya tentang sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib ya, yang beliau merupakan sosok manusia yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan ya, kita akan sedikit mengulas ya. Tadi pertama tentang siapa Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita bahas mengenai siapa Ali bin Abi Thalib, ini akan saya sampaikan ya, ada sebuah kitab ya. Kitab ini cukup bagus sekali teman-teman semuanya. Ya, kitab ini cukup lengkap gitu ya, membahas tentang biografi seorang sahabat ya, seorang sahabat yang luar biasa ini. Itu yang pertama ada kitab ya Asmal Matalib fi Sirati Amiril Mukminin Ali ibni Abi Thalib ya, karangan Ali Muhammad As-Sallabi ya. Jadi beliau merupakan seorang ulama kontemporer ya, yang berasal dari Tripoli, Libya ya. Beliau juga seorang sejarawan seperti itu. Nah, kitab ini cukup tebal ya teman-teman semuanya. Membahas Ali saja itu sampai 1000 halaman lebih ya. Itu jumlahnya 1117 halaman. Itu hanya Ali seperti itu ya, belum yang lainnya. Hanya kalau kita bahas tentang Ali di waktu yang singkat ini sangat mustahil ya, karena memang kalau kita bahas tentang Ali luar biasa gitu kan, dari mulai kehidupannya, kemudian kontribusinya untuk Islam itu luar biasa ya. Sehingga beliau As-Sallabi ini mencoba untuk menguraikan ya dalam kitabnya yang halamannya itu hampir 1000 halaman lebih, yang luar biasa. Kemudian kitab yang kedua yang bisa menjadi referensi atau rujukan kita itu Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ya, Al-Futuhat wal Injazat As-Siyasiyah. Nah, ini karangan Ad-Doktor Muhammad Sahil At-Tukus ya, Tukus seperti itu. Nah, teman-teman ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menguraikan ya sedikit kehidupan tentang Ali bin Abi Thalib ya, walaupun memang tidak bisa seluruhnya ya, tapi setidaknya kita sedikit lah seperti itu untuk mengenal biografi beliau, mungkin dari segi kehidupan yang sifatnya
bagian-bagian tertentu saja seperti itu. Ketika kita membahas tentang Ali, ya berarti kita akan membahas beliau menjadi sosok pertama keluarga Nabi, ya seperti itu. Masuk dalam keluarga Nabi, yaitu sepupu dan menantu beliau. Nah kemudian yang kedua, Ali juga termasuk siapa di antara khulafaur rasyidin, ya. Maka saya akan buka dengan khulafaur rasyidin itu ya. Jadi kita biar lebih nyaman untuk membahas ke depannya. Bahwasanya Ali itu seorang di antara khulafaur rasyidin yang keempat, ya, seperti itu, yang keempat. Namun kita perlu mengetahui apakah definisi daripada khulafaur rasyidin seperti itu. Nah, jadi khulafaur rasyidin itu berasal dari dua kata, al-khulafa dan ar-rasyidin. Ya, al-khulafa itu merupakan jamak taksir, ya, jamak taksir dari kata khalifah. Kata khalifah yang artinya pengganti. Misalkan dalam Al-Qur'an ada kata-kata khalifah. Di surat mana? Di Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 30 ya. Yang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah hendak menjadikan khalifah. Artinya pengganti Allah itu untuk merawat bumi, untuk mengurus bumi dan memakmurkan bumi seperti itu. Maka khalifah atau khulafa ini artinya pengganti. Kemudian ar-rasyidin, kata ar-rasyidin itu merupakan jamak muannats salim dari kata rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita uraikan secara bahasa nih Mas, ya, khulafaur rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian kalau kita secara syara atau istilah, apa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin itu? Ya, jadi maknanya itu adalah para pemimpin. Para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga pemimpin umat, ya. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan, tidak bisa diteruskan karena terputus, ya. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir seperti itu. Kemudian ada berapa sih khulafaur rasyidin itu? Ya, ada 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini untuk Utsman sudah dibahas ya, sebelumnya ya. Nah, jadi kita sekarang membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Masuk ke tadi pertanyaan pertama tentang siapa Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kita akan coba untuk menguraikan siapa sih Ali itu. Ya, pertama kita dari nama lengkap dan nasab beliau ya. Di Ali itu ya nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, atau Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib itu nama lainnya Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib itu nama kunyah. Kunyah itu nama julukan. Ya, kenapa disebut Abu Thalib? Karena dinisbahkan kepada anak beliau. Yang pertama itu namanya Thalib. Ya, namanya Thalib sehingga diberi kunyah Abu Thalib. Jadi Ali bin Abu Thalib, Abi Thalib. Nama lengkapnya itu nama aslinya Abdul Manaf bin Abdul Muthalib kakeknya, ya, Abdul Muthalib, atau ulama ada yang menyebutnya namanya itu adalah Syaibatul Hamdi, ya. Selain Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Kusoy, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, dan seterusnya, ya, sampai nanti Nabi Ilyas dan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ali, ya, bin Abi Thalib, ya, di sini bertemu secara sanad, ya, secara nasabnya itu di kakeknya yaitu Abdul Muthalib, ya. Karena Abdul Muthalib itu memiliki anak, ya, diantaranya itu Abu Thalib dan ayahnya Nabi Abdullah seperti itu. Jadi Abdullah dengan Abu Thalib itu mereka adik kakak seperti itu. Sehingga Ali dengan Nabi Muhammad SAW itu merupakan sepupu. Nah, kemudian ya Ali itu sebelum namanya Ali itu ada nama awalnya. Nama awalnya itu bukan Ali tapi Asad atau Haidar. Jadi ibundanya yang bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf itu memberi nama Ali itu sebelumnya Haidar atau Asad, yang artinya singa, karena disebabkan ke kakeknya yaitu Asad tadi. Namun Abu Thalib, ya, sebagai ayahnya kurang setuju, ya, sehingga mengganti namanya menjadi Ali. Dari awalnya Haidar menjadi Ali. Ali artinya orang yang tinggi, orang yang luhur seperti itu. Nah, kemudian
kita bahas siapa Ali. Ya, Ali itu punya kunyah. Ya, kunyah itu berarti nama julukan, nama panggilan. Ya, pertama ada Abu Al Hasan, ya Abu Hasan. Kenapa disebut dengan Abu Hasan? Karena dinisbatkan kepada putra beliau yang pertama, yaitu Al Hasan. Ya, jadi kan putra dari istri beliau, ya sekaligus putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Ya, jadi Abu Hasan bapaknya Hasan. Nanti kalau Mas Rizky punya anak nih, anak pertama misalkan namanya siapa? Murid nama siapa anak pertama? Misalkan Ahmad misalkan ya. Maka Rizky boleh dikunyahi Abu Ahmad. Nah, kalau anaknya namanya yang pertama Jono misalkan, maka di kunyahnya Abu Jono seperti itu. Kalau namanya Gosok, jadi Abu Gosok. Ya seperti itu. Itu namanya kunyah. Sama halnya kayak Abu Hurairah, ya kan? Kenapa disebut bapaknya kucing? Ya, karena Abdurrahman bin Sakhr, ya nama lengkapnya itu suka kucing, gitu kan? Memelihara kucing dan merawat kucing seperti itu, banyak interaksi dengan kucing sehingga dikasih kunyah Abu Hurairah seperti itu. Ya paham ya? Itu kunyah. Ada juga kunyah yang lainnya dari Ali. Apa kunyahnya? Yaitu Abu Turab. Bapaknya tanah. Ini Abu Turab ini lucu sekali. Bapaknya tanah atau debu. Ya, Turab itu artinya debu atau tanah. Nah, itu kenapa diberi kunyah Abu Turab? Ya, ini kalau dibaca dalam kitab tadi Asmal Matalib, ya fi sirati Amirul Mukminin, itu awal mulanya itu pada suatu waktu, pada suatu hari itu Ali sama Fatimah, ya istrinya itu ada sedikit percekcokan gitu ya. Ada sedikit biasalah masalah rumah tangga seperti itu. Dan ketika Ali mangkel ya Jawanya mangkel gitu ya, atau jengkel, marah. Nah, itu Ali nggak berani untuk berkata-kata kasar, kemudian apalagi melakukan hal-hal sifatnya fisik, maka Ali meninggalkan rumah. Maka kata Fatimah, Ali tadi meninggalkan rumah tanpa berkata-kata sedikit pun kepada saya. Jadi selepas Ali pergi dari rumah, itu tiba-tiba Nabi datang gitu kan. Nabi datang kemudian bertanya, "Aina ibnu ammika?" Di mana anak pamanmu? Maksudnya di mana suamimu? Nah, kemudian Fatimah menceritakan, "Baini wa bainahu syai'un." Jadi antaraku dengan beliau, dengan Ali itu ada syai'un, sesuatu gitu. Maksudnya masalah. Sehingga Ali itu pergi dari rumah tanpa bilang mau kemana seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada seorang pelayan atau seorang kalau bahasanya membantu gitu ya, membantu yang ada di rumah Fatimah, unzur aina huwa gitu kan, coba cari di mana dia gitu kan. Kemudian pelayan tadi mencari Ali, ternyata ketemu sedang tidur di masjid. Jadi Ali sedang tidur di Masjid Nabawi gitu ya, di sekitar Masjid Nabawi. Nah, kemudian laporan ke Nabi langsung bergegas menghampiri Ali. Nah, ketika Nabi menghampiri, ya memang kondisinya sedang tidur pulas ya, sangat tidurnya sangat nyaman lah seperti itu. Padahal di masjid yang ya masjidnya tahu lah belum berkeramiknya, masjid tanah, beralas tanah, kemudian beratapkan pelepah kurma gitu ya. Sehingga Nabi membangunkan Ali gitu kan. Ketika membangunkan, nyata melihat kondisi tubuh Ali itu banyak debunya. Sekarang kan tentu ketika dia berbaring di tanah, ya pasti banyak debu yang nempel. Sehingga Nabi membangunkan beliau, "Kum Abu Thawri," gitu kan. "Kum Abu Thawri," ya, "bangun wahai Abu Thawri," gitu. Turab gitu kan, Abu Turab. Ya, "bangunlah wahai bapaknya debu," gitu kan, seperti itu. Jadi itu asal muasal Ali diberi kunyah Abu Turab seperti itu. Nah, kemudian siapa atau apa lakob beliau? Ya, lakobnya adalah Amirul Mukminin ya, karena beliau sebagai khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang kelahirannya ya. Jadi kalau bahas tentang kelahiran Ali, itu ulama itu ada perbedaan pendapat. Itu kapan itu Ali itu lahirnya gitu kan? Ada dua pendapat ya. Masih ada dua pendapat. Pendapat pertama dari Al Hasan Al Basri, ini berarti tabi'in ya beliau. Al Hasan Al Basri beliau mengungkapkan bahwasannya Ali itu lahir sekitar 15 atau 16 tahun sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti kalau Nabi diutus pada usia 40, kemudian Ali lahir di usia di masa 15 atau 16 tahun sebelum Nabi diutus, berarti berapa saat itu usia Nabi? Sekitar 25 ya, 25 ya, kalau yang 25 tahun
Nabi 25 tahun usia Nabi, kemudian Ali lahir. Itu kalau pendapat Al Hasan Al Basri. Ini pendapat Ibnu Ishaq ya. Beliau mengungkapkan bahwasannya Ali itu lahir 10 tahun ya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti saat itu Nabi berusia 30 tahun ya. 30 tahun usia Nabi baru Ali dilahirkan seperti itu. Nah, kemudian ini tentang saudara Ali ya. Nah, saudara Ali itu anak dari Abu Thalib. Ya, anak dari Abu Thalib itu ada 6 ya. Kita bahas 6 orang anak ya, ada 4 putra dan 2 putri. Ya, putra pertamanya bernama Thalib. Ya, sehingga ya Abu Thalib yang siapa nama aslinya Abdul Manaf, kemudian diberi kunyah Abu Thalib karena tadi dinisbatkan ke anak pertama beliau ya, Thalib. Anak keduanya bernama Uqail atau Aqil. Anak ketiganya Ja'far, dan anak yang terakhir ya anak laki-laki terakhir itu Ali. Ya, seperti itu. Kemudian putrinya ada 2. Ya, putri Abu Thalib ada 2 yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Nah, kemudian Ali itu merupakan keturunan daripada kabilah Quraisy. Ya, kita kenal lah di Arab itu atau di Mekah itu ada suku-suku seperti itu, ada kabilah-kabilah. Sebagaimana halnya di Indonesia gitu kan, ada suku Sunda, ada suku Jawa, Bugis dan sebagainya. Maka di Mekah, di Arab Saudi juga ada suku-suku, di antaranya suku atau kabilah Quraisy. Nah, kabilah Quraisy ini merupakan kabilah yang terkenal ya, yang masyhur dengan ketinggian nasabnya, kemuliaannya, kemudian kefasihan dalam hal berbicara, kepandaian atau kemahiran dalam hal menjelaskan, kemudian kemuliaan akhlak serta kedermawanan atau kemurahan hatinya. Karena orang-orang Quraisy itu biasanya sering memberikan makanan atau minuman kepada jamaah-jamaah yang haji saat itu seperti itu, sehingga terkenal dengan kemurahan atau kedermawanannya. Kemudian juga orang-orang Quraisy itu biasanya orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu al-a'immatu min Quraisyin. Jadi sebaik-baik pemimpin dari Quraisy ya. Tapi di sini nggak berlaku mutlak ya, hanya kondisional saat itu saja seperti itu. Jadi saat itu ya kalau mencari pemimpin itu bagusnya dari Quraisy karena mereka tadi ya, nasabnya tinggi, mulia, fasih ya gitu, kemudian pandai dalam hal menjelaskan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tanya siapa itu Ali, nah Ali merupakan suami ya, suami daripada putri Nabi SAW yang bernama Fatimah ya. Nah, ini pas saya baca tentang al-mabhas tentang azwaju wa auladu gitu kan, tentang istri-istri dan anak-anak Ali. Ternyata Ali itu istrinya nggak hanya Fatimah, ya, hanya Fatimah. Ada 9 istri. Ternyata Ali itu punya 9 istri selama hidupnya. Cuma istri pertama itu Fatimah, ya, Fatimah. Dan selama Fatimah hidup, ya Ali tidak pernah berpoligami. Jadi sama seperti halnya Rasulullah SAW ketika Khadijah masih hidup, ya maka Rasulullah tidak berpoligami seperti itu. Maka selama Fatimah masih hidup, saat itu Ali tidak berpoligami. Maka dari Fatimah itu melahirkan 4 orang anak, 2 laki-laki 2 perempuan. Nah, laki-laki bernama Al Hasan dan Al Husain. Kemudian yang perempuan bernama Zainab dan Ummu Kulthum. Sehingga kenapa Ali kunyahnya Abul Hasan? Ya karena putra pertama beliau bernama Hasan seperti itu. Kemudian istri-istri Ali yang lainnya ada Khawlah binti Ja'far, Laila binti Mas'ud, kemudian Ummul Banin, Asma binti Umais, As-Soba, Umama, Ummu Sa'id, Mahyat seperti itu ya. Jadi kurang lebih ada 9 istri dari Ali ya selama hidupnya seperti itu. Ya. Dan ini disebutkan dalam kitab Asmaul Matalib itu Ibnu Sa'ad itu berpendapat ya mengatakan bahwasanya jumlah seluruh anak Ali itu terdiri dari 14 laki-laki dan 19 perempuan. Oh ini maksudnya luar biasa banyak sekali ya. Laki-lakinya ada 14, perempuannya ada 19. Berapa jumlahnya ini? Berarti 33 ya? Ya 30-an gitu ya anak beliau, Masya Allah. Sedangkan pendapat lain menyebutkan jumlah anak perempuannya itu 17. Yaitu sekilas tentang siapa Ali seperti itu ya. Tadi intinya ya Ali itu kita bahas merupakan putra dari Abu Thalib.
ya, kemudian masuk sepupu Nabi, termasuk menantu Nabi. Nah, kemudian juga Ali itu seorang yang berasal dari keturunanku Quraisy dan seperti itu dan sebagainya. Ya itu ketika tanyakan siapa Ali. Ya, itu. Baik, itulah tadi gambaran mengenai biografi Ali, mulai dari nama aslinya, kemudian dari nama julukannya, kenapa bisa dipanggil Ali bin Abi Thalib, dan juga dari keturunan mana Ali. Untuk selanjutnya Ustadz, bagaimana sih perjuangannya atau kontribusinya dalam dakwah Islam? Ya. Kalau membahas tentang kontribusi ya perjuangan Ali dalam dakwah Islam itu luar biasa ya. Kalau itu kan bisa dimulai dengan ketika sebelum hijrah gitu ya. Sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ketika sebelum hijrah ya tentu Ali senantiasa mendukung dan menemani dakwah Nabi SAW. Termasuk juga ketika di Madinah juga Ali senantiasa mendukung dan menemani dakwah Nabi. Namun ada satu fenomena itu ketika sebelum hijrah yang luar biasa ya. Yang luar biasa itu yang dilakukan oleh Ali ya. Ini merupakan satu pengorbanan ya, yang langka lah. Mungkin tidak ada orang yang bisa seberani beliau gitu. Itu ketika Nabi di Mekah, kemudian dalam kondisi saat itu orang-orang kafir Quraisy itu sedang membuat seperti penyerangan gitu ya, seperti pembunuhan tersembunyi gitu ya, maksudnya melakukan suatu politik yang sifatnya hanya untuk membunuh Nabi. Nah, itu kan dilakukan di malam hari ya. Nah, sebelum orang-orang tersebut sampai ke rumah Nabi, yang mengepung Nabi untuk membunuh Nabi, itu Nabi sudah mendapat kabar itu sebelumnya ya. Mendapat kabar sebelumnya bahwasanya ada rencana dari orang-orang kafir itu untuk membunuh Nabi. Maka Nabi dengan cepat dan sigap memutuskan untuk segera hijrah, ya, segera meninggalkan Mekah di malam hari itu juga ya, sebelum mereka datang gitu kan. Maka ketika itu kan ditemani oleh Abu Bakar gitu ya. Tapi untuk mengelabui mereka, untuk mengelabui orang-orang kafir yang hendak membunuh itu, yang mengepung rumah Nabi, maka sebelumnya sudah diatur siasat ya, bahwasanya harus ada seseorang yang menggantikan posisi Nabi atas di tempat tidurnya seperti itu ya, sehingga ketika mereka mengepung itu nggak curiga, oh ternyata Nabi ada ya, ternyata maksudnya bukan Nabi ya, mereka menjadi Muhammad, ternyata Muhammad ada ya, seperti itu, sehingga Nabi bisa punya kesempatan waktu untuk kabur seperti itu ya, atau bersembunyi seperti itu. Maka saat itu yang ditugaskan untuk menggantikan posisi Nabi ya, di tempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal resikonya sangat besar gitu kan, bisa mati gitu kan ya, bisa mati ya, karena ketika seseorang menggantikan posisi itu kan, misalkan tidur nih, posisi tidur itu pasti kan ditutup ya dengan kain atau apa gitu kan, supaya nggak kelihatan wajahnya. Itu kalau orang-orang kafir yang mengepung rumah Nabi itu nggak membuka kain itu ya, jadi sebelum ditebas itu nggak dibuka dulu ya, itu bisa mati kan Ali ya, ketika misalnya mereka mau menebas dan nggak sempat membuka, langsung ditebas kan berarti Ali ya maksudnya kemungkinan besar akan mati. Tapi saat itu yang memang Allah sudah atur ya, itu kan orang-orang kafir sebelum menebas membuka dulu kainnya. Ketika dibuka dan bersiap-siap untuk ditebas itu kan, untuk dibunuh, ternyata kaget kan, ternyata bukan Muhammad gitu kan, ternyata Ali seperti itu kan. Maka seketika itu mereka langsung bergegas mencari Nabi, mengejar Nabi lah seperti itu sekitar Mekah ya. Jadi itu perjuangan besarnya ya, Ali itu siap mengorbankan nyawa ya, nyawa demi Rasulullah atau demi dakwah Islam. Kemudian ketika setelah hijrah, pasca hijrah itu ya, diantaranya Ali itu termasuk diantara sahabat yang senantiasa selalu ikut berjuang ya, fisabilillah, maksudnya berperang dengan Rasulullah hampir di semua perang, dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Namun ada satu perang yang memang Ali tidak ikut ya, perang Tabuk. Itu nggak ikut bukan karena Ali nggak mau, tapi karena Ali mendapatkan tugas dari Rasulullah, bahwasanya Ali tidak perlu ikut perang, tapi cukup menjaga istri Nabi gitu, menjaga keluarga Nabi, dan
dan menjaga kestabilan Madinah. Karena saat perang Tabuk itu, saat peristiwa perang Tabuk itu banyak orang-orang munafik, ya, banyak kaum muslimin yang gak ikut perang, ya, di antaranya itu orang munafik. Karena ditakutkan jikalau semuanya berangkat ke medan perang dan tidak ada sosok atau seseorang yang bisa menjaga kestabilan, menjaga keamanan, itu nanti takutnya Madinah kacau balau. Maka Ali ditugaskan Rasulullah, ya udah antum gak usah ikut, ya bahasa kita ya, antum gak usah ikut perang, antum jaga saja Madinah, jaga keluarga saya, kenapa menjaga kestabilan Madinah. Ya seperti itulah luar biasanya. Dan di setiap perangan itu Ali itu selalu siap untuk berduel, gitu kan. Kalau perang kan dulu itu kan, kalau perang kan sebelum nanti perang sifatnya bersama-sama kan ada duel dulu kan, duel dulu seperti itu kan. Itu jikalau ada kalau orang kafir mengajak duel, kemudian di antara umat Islam tidak ada yang berani melawan perwakilan atau delegasi orang-orang kafir itu, maka Ali akan menawarkan dirinya, saya siap ya Rasulullah untuk melawan si A, si B, walaupun yang dilawan itu pamannya sendiri, seperti itu. Luar biasanya Ali, ya, perjuangannya luar biasa. Nah seperti itu sekilas. Masya Allah, begitu banyaknya perjuangan, kontribusinya sosok seorang Ali bin Abi Thalib ini dalam memperjuangkan, menegakkan dan berdakwah dalam kebaikan. Untuk selanjutnya yaitu apa saja sih keutamaan dari seorang Ali bin Abi Thalib? Ya, ya. Sebenarnya setiap sahabat atau terkhusus setiap khulafaur rasyidin itu punya keutamaan masing-masing, ya, punya nilai plus lah bahasa kitanya. Nah, tapi kita akan bahas sini Ali ya, berarti ya, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ya, keutamaan yang pertama, Ali adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Nah, jadi Ali di antara sahabat yang sudah dijamin atau diberikan kabar gembira akan masuk surga. Jadi saat itu kan Nabi memberikan kabar gembira, ada 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Nah, ini mudahnya 4 itu khulafaur rasyidin, 4-nya berarti khulafaur rasyidin, yaitu berarti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali. Nah, ini 4 ya. Kemudian yang ke 5-nya itu ada Thalha bin Zubair, ya, Thalha bin Ubaidillah, ya, Thalha bin Ubaidillah. Dan yang ke-6 ada Zubair bin Awam. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid. Kemudian yang terakhir itu ada Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nah, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini kita ada ibrah di sini, ada hikmah yang mereka saja yang telah dijamin surganya, yang telah mendapatkan jaminan masuk surga, mereka tetap bersemangat dalam hal ibadah, bersemangat ya untuk menjauhi hal-hal maksiat seperti itu kan. Maka kita yang belum jelas surganya dan ada kemungkinan juga untuk masuk nerakanya, maka lebih layak gitu kan untuk bersemangat untuk ibadah, kemudian juga bersemangat untuk menjauhi hal-hal sifatnya dosa dan maksiat. Jadi itu keutamaan yang pertama, Ali sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Keutamaan yang kedua, jadi Ali itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya, jadi dari kalangan anak-anak yang dahulu masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu usianya 10 tahun dan menunjukkan 13 tahun seperti itu. Jadi pasca Khadijah yang masuk Islam, kemudian Ali mengikuti jejak Khadijah untuk masuk Islam, kemudian Abu Bakar dan seterusnya seperti itu. Jadi Ali termasuk asal dikenal awal atau awalin seperti itu. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam luar biasa. Dan sebab Ali itu orang yang pertama kali masuk Islam, berarti Ali itu merupakan seseorang yang punya kesempatan banyak untuk berinteraksi dengan Rasulullah. Sehingga Ali itu termasuk orang sosok yang paling paham tentang Quran. Kenapa? Ya karena dia tahu tentang ayat-ayat yang turun, kemudian untuk siapa diturunkan dan seterusnya. Itu Ali yang paling paham sejak awal. Jadi sejak awal mula wahyu turun, ya Ali paham sampai dengan wahyu terakhir tuh turun. Jadi Ali orang yang paling paham tentang Al-Quran. Seperti itu. Nanti kita bahas yang lain, nanti ada di sini. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ali itu adalah Ali senantiasa berjuang bersama Nabi dalam semua perang. Tadi kita sudah bahas dalam semua perang kecuali perang Tabuk. Keempat, kemudian keutamaan Ali keempat, Ali mendapatkan gelar atau julukan Abu Turab tadi. Jadi mendapatkan gelar julukan spesial dari Rasulullah, ya, Abu Turab. Tadi kita sudah jelaskan.
Latar belakang kenapa Ali diberikan kunyah Abu Turab. Dan yang kelima, ya, Ali merupakan sahabat terbaik setelah Utsman bin Affan, ya, karena beliau termasuk khalifah keempat daripada Khulafaur Rasyidin. Dan keutamaan yang keenam, Ali senantiasa termasuk daripada bagian kaum muslimin ikut dalam peristiwa Baiat Ridwan. Jadi ucapan janji setia saat itu, ya. Nanti bisa kita bahas lain waktu atau mungkin bisa baca tentang Baiat Ridwan itu. Dan yang ketujuh termasuk Ahlul Bait, tentu karena Ali termasuk daripada menantu, ya, dan juga sepupu Nabi SAW. Dan yang kedelapan, keutamaan Ali itu adalah seseorang yang luas dalam hal ilmu pengetahuan. Ya, beliau pakar Quran, gitu kan. Kemudian dalam hal fikih beliau jago, gitu kan. Tafsir tentu, kemudian nahwunya, ya, kemudian logika tematiknya beliau sangat luar biasa, sehingga para sahabat itu banyak menimba ilmu dari beliau. Jadi pasca wafatnya Nabi, ya, para sahabat banyak menimba ilmu atau meminta fatwa dari beliau karena saking luasnya ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Seperti itu, ya, adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib. Baik, itulah tadi keutamaan dari sosok seorang Ali bin Abi Thalib. Begitu banyak keutamaan yang bisa kita ambil dari podcast pada hari ini. Terus selanjutnya, bagaimana sih gambaran dari pemerintahan Ali ketika beliau menjadi khalifah? Ya, khalifah berarti Khulafaur Rasyidin, ya. Ali termasuk di antara Khulafaur Rasyidin yang terakhir, ya, yang keempat. Ya, beliau itu menjadi khalifah cukup singkat, ya, hanya 5 tahun. Ya, 5 tahun. Berbeda dengan Umar yang menjadi khalifah selama 10 tahun, ya, 2 periode. Ya, kemudian Utsman itu memimpin selama 12 tahun. Kalau Abu Bakar selama 2 tahun, itu disingkat lagi. Jadi Ali itu ketika menjadi khalifah, itu sebenarnya Ali nggak pengen. Ali itu nggak mau sebenarnya. Ya, cuma dipaksa dan didorong oleh para sahabat. Kenapa? Karena saat itu kan kondisi umat Islam sudah kacau balau, sudah tidak stabil, sebab adanya peristiwa pemberontakan yang menyebabkan kematian Utsman bin Affan. Jadi saat itu kondisi umat Islam sedang tidak stabil, sedang kacau balau seperti itu. Sehingga kaum muslimin itu berpendapat, wah, ini kita perlu nih sosok pemimpin baru untuk mengatasi masalah ini, untuk menstabilkan umat, ya, kondisi umat, kemudian juga untuk mengusut siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Maka ada saat itu 4 kandidat, ya, 4 kandidat besar calon pengganti Utsman. Pertama ada Ali, yang kedua Thalha, yang ketiga itu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat itu Zubair bin Awam, gitu. Nah, itu dari 4 orang itu kan melakukan musyawarah seperti itu kan, biasa musyawarah seperti itu. Ternyata di antara 4 itu semuanya nggak siap. Namun setelah diteliti, ya, dipaksa-paksa, ternyata dipilihlah Ali, karena dianggap Ali itu sosok yang paling pantas menggantikan Utsman, sebab secara ilmu lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian secara kedudukan Ali itu, ya, memang mendapatkan tempat spesial kan, masuk di antara tadi orang yang mula-mula masuk Islam seperti itu, sehingga Ali yang akan menjadi khalifah seperti dibaiat, ya, dibaiat di depan Masjid Nabawi oleh mayoritas kaum muslimin, walaupun tidak semuanya membaiat Ali sebagai khalifah seperti itu, ya. Nah, kemudian tadi, ya, karena sebab Ali itu jangan menjadi khalifah dalam keadaan umat itu sudah kacau balau, kurang stabil, maka saat memimpin, ya, Ali fokus untuk mengembalikan citra Islam, untuk mengembalikan kondisi Islam yang saat itu sudah kacau balau seperti itu, ya, sehingga saat itu, ya, Ali belum bisa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perluasan wilayah atau yang lainnya, belum sanggup Ali itu, sehingga tadi fokus untuk menstabilkan kondisi umat Islam. Nah, saat itu Ali itu ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Ali Islam menjadi khalifah. Pertama, kebijakan untuk mengganti seluruh gubernur, ya, setiap daerah, ya, baik di Basra, Kufah, Yaman, dan seterusnya itu digantikan karena dianggap para gubernur itu adalah para gubernur yang dibenci oleh masyarakat. Jadi yang masyarakat senantiasa kontra dengan para gubernur tersebut, dan dianggap para gubernur tersebut itu menjadi
pemicu adanya pemberontakan seperti itu ya, adanya pemberontakan atau pembunuhan Utsman bin Affan. Maka Ali mengganti semua gubernur tersebut, namun ada beberapa gubernur yang tidak ingin diganti. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari yang itu memimpin di Kufah, ya, kalau nggak Basrah seperti itu. Kemudian ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang di Syam, yaitu enggan untuk enggan untuk berganti seperti itu ya. Nah, jadi kebijakan pertama tadi adalah Ali itu senantiasa mengganti gubernur-gubernur yang dianggap senantiasa menjadi pemicu adanya pemberontakan, atau gubernur yang dianggap dibenci oleh umat gitu ya. Nah, yang kedua Ali itu senantiasa mengambil kembali semua tanah, semua barang-barang yang dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada keluarganya atau kepada kepada orang-orang tertentu. Jadi semuanya diambil oleh Ali dan dikembalikan ke negara seperti itu, kas negara untuk kemaslahatan umat. Nah, saat itu Ali belum sempat untuk mengusut kasus pembunuhan Utsman, ya, belum sempat mengusut karena bagi Ali itu hal yang tidak mudah seperti itu kan. Hal yang tidak mudah, perlu proses, kemudian juga tidak bisa asal tunjuk dan seterusnya kan. Nah, sehingga saat itu karena Ali terlalu lambat untuk mengatasi kasus ini, maka muncul banyak pemberontakan, banyak bahasa kita demonstrasi lah seperti itu. Ada 2 demonstrasi yang dilakukan. Kelompok pertama itu oleh sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat itu Nabi, masuk di istri Nabi Aisyah. Jadi Aisyah, Thalha, Zubair itu melakukan demonstrasi kepada Ali segera untuk mengusut kasus pembunuhan Utsman. Nah, kelompok kedua ada Muawiyah. Jadi Muawiyah ya, yang di Syam itu kan sentiasa mendorong, menekan terus segera diusut. Namun kalau Muawiyah itu bukan hanya faktor ingin segera diusut, ada faktor lain gitu lah. Ada faktor lain di antaranya ingin menjatuhkan kepemimpinan Ali, sehingga ketika itu jadikan suatu kesempatan untuk memfitnah Ali. Ya, jadi selain ditekan, difitnah juga bahwasanya Ali itu enggan untuk mengusut kasus pembunuhan Utsman. Nah, karena sebab pemberontakan tadi, maka itu menjadi latar belakang munculnya perang saudara sama kaum muslimin. Ada perang Jamal tadi ya. Perang Jamal berarti melawan kelompok pertama, kelompok Aisyah, Thalha dan Zubair. Nah, perang kedua itu melawan Muawiyah bin Abu Sufyan yang di Syam seperti itulah. Nah, kemudian dari perang Siffin itu yang melawan Muawiyah, ya karena ada satu peristiwa yang sifatnya memang politik yang tidak bersih gitu ya, politik kotor itu kan. Nah, ternyata tiba-tiba Ali diturunkan secara tidak hormat ya, harusnya kedua pemimpin itu diturunkan antara Ali dan Muawiyah, tapi tiba-tiba delegasi Muawiyah tidak menurunkan. Jadi kalau delegasi Ali, ya perwakilan itu menurunkan. Jadi saat itu diwakili oleh Abu Musa. Dan Musa ketika jadi perang Siffin ada tahkim ya, peristiwa tahkim atau gencatan senjata seperti itu kan. Maka masing-masing pihak itu mengirim utusan untuk menurunkan kepemimpinan di antara kedua belah pihak. Ya, Ali dan Muawiyah itu diturunkan. Ya, dan nanti kemudian dipilihlah pemimpin baru berdasarkan musyawarah seperti itu. Tapi ternyata delegasi dari Muawiyah itu nggak fair gitu bahasanya. Ketika Abu Musa mengumumkan bahwasannya Ali ya dalam hal ini kami turunkan sebagai khalifah, ya turun jabatan lah seperti itu. Ternyata pihak Muawiyah bukannya melakukan hal yang sama untuk menurunkan Muawiyah dari kepemimpinannya, malah mereka mengatakan karena Ali sudah melepas jabatannya, maka kami mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Maka itu muncullah nanti ya beberapa kelompok yang pro Ali, yang kontra Ali, yang sepertinya. Makanya ada nanti itu menjadi asal muasal adanya Syiah, adanya Khawarij, dan seterusnya. Nah, seperti itu gambaran pemerintahan Ali. Jadi Ali itu memimpin yang saat kondisi umat sedang kacau balau, kurang stabil seperti itu. Dan terakhir mungkin nanti wafatnya Nabi itu ya, wafatnya Ali ya, wafatnya Ali itu wafat dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Ibnu Muljam seperti itu.
ya, Ibnu Muljam membunuh Ali seperti itu. Jadi wafatnya Ali ya tragis sekali, dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam, ditikam seperti itu. Ya mungkin itu sekilas tentang Ali bin Abi Thalib. Baik, itulah tadi gambaran dari pemerintahan ketika Ali menjadi seorang khalifah. Oke teman-teman, mungkin inilah pembahasan pada podcast kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Farhan telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada teman-teman. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.